Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini saya akan membawakan satu materi tentang tinggi badan. Kalau bicara tentang tinggi badan, tentu semua orang tua akan mengidentifikasi atau mengaitkan dengan stunting. Jadi orang tua memang ingin anaknya itu tingginya bagus, bahkan melebihi tinggi orang tuanya. Tentu saat itu memang keinginan yang realistis, bahwa semua orang itu pengennya anaknya tingginya jauh lebih tinggi daripada orang tua. Tapi sebenarnya apa sih yang mempengaruhi dari tinggi badan si anak tersebut, dan kira-kira bisa nggak kita itu memproyeksikan kira-kira berapa tinggi anak kita dikala dia dewasa. Nah, ini saya dapatkan pertanyaan dari seorang orang tua ya. Nah, ini dia menanyakan, "Dok, saya dan suami saya itu tinggi, tapi anak saya kok kelihatan kecil ya, kira-kira kenapa?" Nah, ini yang harus kita bahas tentang cara mudah untuk memproyeksi berapa sih sebenarnya tinggi badan anak kita ke depan kalau dia sudah dewasa. Nah, sebelumnya saya tetap ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan jangan lupa bagi Bapak Ibu yang mungkin saja pertama kali menyimak materi kami, klik subscribe-nya, klik juga tanda loncengnya, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua orang bisa mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Jangan lupa akun Instagram saya bisa di-follow. Nanti jika Anda ingin bertanya, boleh lewat sana di DM. Nanti buat pertanyaannya. Kalau misalnya pertanyaannya sederhana dan spesifik, akan saya jawab. Sedangkan kalau misalnya ingin saya buatkan materi, tentu akan saya jawab. Nanti akan saya buatkan bentuk materi. Karena pertanyaan tersebut bisa didapatkan oleh semua orang jawabannya. Mungkin saja kan banyak orang yang ingin bertanya, ketemu jawabannya tanpa ditanyakan ke dokter atau kepada tenaga kesehatan yang lain. Yuk kita mulai pembahasannya. Ya, jadi Bapak Ibu semua, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi tinggi badan atau panjang badan seorang anak itu kurang lebih ada 4. Yang pertama tentu genetiknya. Genetik artinya sesuai atau tergantung atau dipengaruhi oleh tinggi badan kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Kalau misalnya gampangannya, kalau bapak ibunya tinggi, harusnya sih anaknya tinggi ya. Kalau misalnya orang tuanya cukup-cukup, nanti juga anaknya akan cukup-cukup tingginya. Faktor yang kedua adalah asupan nutrisi. Nutrisi yang terutama di sini adalah protein, karena protein merupakan pembangun sel. Selnya itu nanti berkembang, maka juga akan mempengaruhi yang namanya tinggi badan si anak tersebut. Yang ketiga adalah faktor hormonal, ya, ada hormon yang bisa meningkatkan tinggi badan di anak itu, dan juga faktor kesehatan. Jadi kalau misalnya anak yang sakit-sakitan, tentu dia asupan nutrisinya akan berkurang dan juga pemakaiannya berlebihan, sehingga akan mengganggu yang namanya pertumbuhan tinggi atau panjang badan seorang anak. Kita fokus pada faktor genetik. Jadi faktor genetik ini adalah proyeksi tinggi badan anak berdasarkan tinggi badan kedua orang tua, bapaknya dan ibunya. Proyeksi ini sering disebut dengan tinggi potensi genetik atau TPG. Jadi kalau misalnya tidak ada faktor gangguan yang lain, hormonal tidak ada gangguan, asupan nutrisi bagus, dan juga tidak ada gangguan kesehatan, tentu faktor genetik ini harus kita perhatikan. Bagaimana cara untuk menilai yang namanya tinggi potensi genetik tadi? Tentu ada caranya. Coba Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama adalah ukur tinggi badan ayah, kemudian ukur tinggi badan ibu, dan juga jangan lupa jenis kelamin anak. Karena akan berbeda caranya untuk mengukurnya pada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Jadi yang dibutuhkan 3 data, yaitu yang pertama tadi tinggi badan ayahnya, tinggi badan ibu, dan juga jenis kelamin anak. Jadi rumusnya itu, saya kasih rumus tinggi potensi genetik untuk anak laki-laki ya. Kalau laki-laki berarti dia
tinggi badan ibunya tambah 13, ditambah tinggi badan ayahnya, nanti hasilnya ini akan dibagi 2. Nah, hasilnya tadi itu plus minus 8,5. Sedangkan kalau tinggi potensi genetik anak perempuan, berarti dia yang pertama adalah tinggi badan ayah, dalam sentimeter ini ya, dikurangi 13, plus atau ditambah tinggi badan ibu, nanti hasilnya dibagi 2, hasilnya ini plus minus 8,5 cm. Oke, daripada ribet, kita coba ambil contoh. Saya ambil contoh di sini, ada anak laki-laki, usianya 2 tahun. Tinggi badan anak ini 85 cm. Nah, setelah diukur tadi, yang pertama tadi tinggi badan ayahnya 170 cm, tinggi badan ibunya 158 cm. Yuk kita kerjain. Anak laki-laki berarti yang dilihat pertama kali adalah tinggi badan ibunya plus 13 cm, hasilnya plus tinggi badan ayahnya bagi 2, lalu plus minus 8,5 cm. Saya bantu saja. Hasilnya tinggi potensi genetik anak ini harusnya kalau dia dewasa kurang lebih antara 162 sampai dengan 179 cm. Jadi itu range-nya antara 162 sampai 179 cm. Kalau misalnya lebih dalam lagi kita lihat, kita plotkan pada kurva CDC-nya. Kita ambil kurva 2-20 tahun boys, nanti kita lihat ternyata ini tinggi badannya nanti ke depannya tadi 162 sampai 179. Kurang lebih berada di antara persentil hampir 75 ya, sampai di bawah 5 persentilnya ya. Kemudian tadi dikatakan bahwa tinggi badan anak ini 85 cm. Nah, kira-kira kalau 85 cm sekarang, apakah ini sesuai dengan proyeksi nanti di usia dewasa? Kalau misalnya saat ini 85 memang dia pendek, berarti tinggi potensi genetiknya tadi mungkin saja tidak tercapai, atau yang tercapai justru yang dekat-dekat bawah. Kan kalau misalnya tadi 162 sampai 179, harapannya ya kalau boleh sih mencapai 175 ke atas gitu ya. Itu artinya dia mencapai batas atas pada tinggi potensi genetiknya. Coba kita lihat, yuk. Kita ambil kurva CDC anak laki-laki tadi ya, dari usia lahir sampai dia 36 bulan. Nah, 24 bulan ini ya, 24, nah, tadi tinggi badannya adalah 85 cm. Kita lihat ternyata ini sesuai dengan persentil 25. Kalau kita balik lagi, tadi orang tuanya itu tinggi potensi genetiknya adalah antara 162 sampai 19. Nah, yang potensi si anak hari ini itu kan 80 cm pada persentil 25. Kalau kita teruskan dia ke kanan, kalau tidak ada gangguan nih ya, ini dia berada tadi pada persentil 25 ya. Kita lihat pada gambar ini. Nah, dia kalau persentil 25 berarti dia kurang lebih ini antara 172 173 cm. Berarti dia memang masih berada dalam range tinggi potensi genetik tadi, 162 sampai 179. Dan kebetulan ini persentil 25 dia 173, berarti dia memang tidak yang ke bawah, dia cenderung yang tengah-tengah. Kalau misalnya anak ini asupan nutrisinya diperbaiki lagi, lalu dia tidak ada gangguan hormonal dan juga tidak ada gangguan kesehatan, ini bisa kita tingkatkan agar dia bisa meraih yang potensi atas tadi ya, kurang lebih antara 175 sampai 179. Nah, jadi itu caranya. Jadi saya kira bisa Bapak Ibu coba di rumah. Kira-kira anaknya berapa tingginya sekarang, berapa tinggi potensi genetiknya. Nah, sekarang anaknya Bapak Ibu, apakah sudah sesuai dengan nanti kira-kira proyeksi ke depannya? Kalau tidak sesuai, yuk ke dokter anak. Jangan-jangan ada gangguan yang bisa diperbaiki. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Jangan lupa coba, saya kira tidak susah untuk mencobanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya materi bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat. Dadah.
kasih.